Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kengkang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Penyertaan yang Kau berikan itu sempurna. Seizin Engkau juga, Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami. Biarlah roh yang di dalam Engkau ada bersama kami. Kuasai kami, urapi kami, menangkan kami, dan sentuh kami. Tegur kami, dan bicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Saya akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa firman Tuhan ini sangat indah sekali buat saya, karena beberapa hari ini saya lagi dalam proses, saudara, dan itu membuat saya geli karena keakuan saya, keegoan saya yang menampak dalam hidup saya. Benar, krisis bukanlah akhir, saudara, tetapi harusnya kita terpanggil untuk bertobat, ya. Kendalikan keakuan kita, ya. Kenapa? Karena keakuan itu membawa kita ke suatu tempat yang tidak nyaman. Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Amin. Itu ayat emasnya. Saudara, mari kita imani bersama-sama bahwa hidup di dalam dunia ini adalah peperangan, ya. Kita tidak mungkin memerangi manusia. Itu harus sadar. Harus 1000% harus sadar. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, saudara, kita ini hanya memiliki pasukan dari surga. Pasukan kita itu adalah malaikat. Itu harus kita ingat. Kalau orang benar dan kenceng, karena maksudnya itu selalu mengerti tentang kebenaran Tuhan, dia pasti punya pasukan malaikat. Dan kalau di dunianya ada pasukan kuda, ada pasukan penembak, juga ada pasukan musuh. Tapi kita adalah laskar Kristus.
Amin. Jadi mari kita tahu bahwa Laskar Kristus itu bagaimana. Tidak cukup membawa senjata, tidak cukup dengan kekuatan tenaga kita. Daud berperang dengan Goliat, saya ingat itu, dia berdoa lebih dulu. Jadi senjata dia siap gerak itu saudara, dalam arti adalah dalam proses kita untuk siap gerak itu saudara, kita sudah memandang bahwa Tuhan ini adalah masalahku, adalah masalahmu. Jadi kita tidak boleh mengambil suatu keputusan bahwa aku sing benar gitu. Hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita teruskan saudara, itu saudara akan terjerumus. Kalau saya sebagai orang tua ngutuki anak itu jadi kutuk-kutuk, jadi turunannya. Tapi kalau ini kayak saya muda dan saya berani dengan orang tua, berarti saya ini adalah kutuk. Jadi sebetulnya hidup kita dalam dunia ini bukan menembaki atau mengata-ngatai orang-orang yang terdekat kita. Itu saya, saudara. Saya sudah lakukan itu. Kenapa? Karena tidak adil. Dari kehidupan saya masa kecil, saya memang betul-betul orang yang sudah katakan Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Tapi begitu sudah turun, anjlok kasarannya, sudah anfal, turun, dan jatuh. Tidak punya apa-apa, barulah ada satu gejolak dari keluarga, dari orang-orang sekitar. Gitu. Hingga akhirnya posisi saya luka batin. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, saudara, kalau saya bukan Laskar Kristus, saya tidak akan berdiri di sini. Dan saya tidak dioperasi sama Tuhan. Dan saya tidak tahu talenta penglihatan itu seperti apa. Jadi intinya adalah, kalau orang bicara, saudara, itu harus dicerna lebih dulu. Walaupun orang itu menuduh kita, mengatai kita, menfitnah kita, bahkan menghancurkan kita dan menindas kita. Kita akan menerima. Kenapa? Karena semua yang sudah diberikan kepada kita dikembalikan kepada Tuhan. Itu yang benar. Marilah kita memakai lidah kita dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang memberi semangat dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam Yakobus 3:4 itu sudah diterangkan. Kapal-kapal itu loh, kapal besar loh saudara, amat besar, digerakkan sama angin benar. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan setirnya yang kecil itu saudara, amat kecil padahal, kecil sekali, dia tidak akan bisa melewati badai dan melewati semua arah tujuan, tidak ada. Ada suatu kisah, saudara, itu kisah-kisah dalam film, ya. Mungkin saja lihat atau tidak. Mereka itu satu grup. Jurumudinya itu orang yang sudah berpengalaman, ya. Suatu ketika dia itu mendapatkan paket, ya, paket peti. Ya. Biasanya dia memang mendapat paket besar-besar, peti, ya, tong, itu kali itu peti. Tapi peti itu ada ukir-ukirannya. Dan ukir-ukirannya itu seperti burung gitu, ya, burung. Terus kayak ada kuburan gitu ya, kayak itu. Ternyata itu adalah peti mati. Tapi biasanya sih nggak apa-apa. Hari pertama waktu peti itu ada di situ, dia sudah mulai ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa? Karena petinya itu seperti kayak anjing gereng. Gitu. Terus dia diem. Terus dia pergi lagi, gitu. Akhirnya dia, udahlah itu halusinasi saya. Nah, terus ditutup. Akhirnya kru itu ada 12, ya. Jadi 12 itu sama dengan juru mudinya. Akhirnya mereka santai-santai aja, enggak ada masalah, turun naik semua enggak ada masalah. Ada yang kecil itu ponakannya. Suatu ketika permasalahannya adalah salah satu dari teman itu hilang.
Tapi awalnya bukan teman, anjing, binatang yang ada di sekitar situ kan, dia kan dititipi juga tuh paketan. Semua binatang dihabisin semua, dan layarnya nih separuh hilang. Jadi separuh hilang. Akhirnya satu hilang, binatang sih tidak apa-apa. Satu yang hilang temannya kan jadi bingung. Itu wari semua. Tidak ketemu. Sudah mungkin dia terjun, mungkin dia ini suka mabuk-mabuk. Terus yang hari yang berikutnya juga gitu, hilang lagi satu. Dari perjalanan menuju ke kota A ini, saudara, semuanya hilang semua, tinggal separuh. Lalu anaknya yang kecil, ponaan kita tadi dibilangnya, hati-hati ya, karena kalau kamu nggak usah keluar malam, keluar di geladak situ. Ya, nurut dia. Tapi karena anak ini nurut, jadi dia nggak kemana-mana, tapi setannya sudah ada di situ. Jadi itu adalah setan, saudara. Setan yang menghisap darah. Dengan kondisi seperti itu, di situ ada seorang pendoa, ya, dan dia berkata bahwa pasti di antara kalian ini pasti melakukan kesalahan, gitu ya. Dia tuduh. Seorang hamba, apalagi juga kita seorang pelayan Tuhan, siapapun, saudara. Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita mengutuk, kamu pasti cepat mati, karena kata-katamu kasar. Kamu pasti juga cepat. Jadi dia di situ itu kayak mengatai satu-satu itu bahwa kamu akan mati karena kamu tuh kurang ajar. Kamu akan mati karena kamu itu suka membela teman tapi ngawur. Temanmu mabuk di biaro. Kamu jadi semua memang tidak ada yang benar. Yang benar dalam kehidupan dia sehari-hari itu memang dia kan dia pendoa, nyanyi kan gitu. Nah menurut dia mereka itu ada yang tidak benar semua. Jadi mereka akan mati semua gitu. Nah kata-kata itulah saudara yang tidak membangun. Kalau kita itu menjadi anak Tuhan, ya kita harus membangun. Anak kecil ini tadi melihat itu dia tegur pamannya, tidak boleh gitu paman, ya. Paman itu anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu ada, tapi aku sudah capek dibilang gini, bilang itu doa. Anak ini tahu doa, tidak apa-apa doa aja. Nah, dengan kondisi seperti itu, suatu ketika dia bertengkar. Dengan bertengkar itu dia berkata-kata yang tidak baik. Jadi katanya, kamu tuh kecil ya, menggurui aku, lebih baik kamu mati. Nah, gitu. Kata-kata mati itu terus terlontar. Setiap kali bertengkar. Itu hari-hari itu bertengkar. Oh di situ di geladak itu di perahu terus bertengkar terus setiap hari, tidak ada kedamaian. Jadi saudara, pada intinya krisis bukan akhir, kematian bukan akhir saja, tetapi panggilan untuk bertobat itu harus ada. Kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan keakuan kita hingga akhirnya mereka berjalan seperti sendiri-sendiri. Hanya iblis juga bisa ngambil disaut. Akhirnya mati semua. Jadi mari kita menyadari bahwa hidup kita ini, saudara, memang suatu saat akan mati. Tapi bukan berarti dengan kehidupan yang kita punya ini, kita tidak menggunakan dengan baik. Kita tahu bahwa masa lalu kita itu tidak baik. Halo? Masa lalu kita mungkin kita sudah sakarepe dewek ya. Tetapi pada saat kita mendapat nasihat, dulu waktu saya pelayanan, full sudah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bapak saya negor saya. Dari mana? Saya kan kaget, capek-capek, lapar, kaget saya. Kok bapak marah? Di gereja. Apa kerjamu? Ya bersih-bersih. Sampai sekarang baru pulang. Kemana aja kamu? Jadi selalu digebrak-gebrak gitu. Jadi saya siap gitu. Tapi saya tidak boleh mengatai papa itu terlalu tidak boleh. Saya tahu saya salah. Hanya diam, ibu basah. Awas kamu ya. Kalau kamu terusan gitu kamu jadi pendeta. Saya juga tidak kepikiran jadi pendeta.
Karena saya nggak pintar ngomong. Lagi saya ketemu sama orang yang gini-gini, saya ndredeg gitu. Terus saya nangis, karena saya diolok gitu, saya nangis. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini salah apa? Karena saya itu betul-betul melayani, tidak kemana-mana, tidak keluyuran, tidak kemana-mana. Akhirnya tas saya dibukai. Ini apa nih? Rujak. Dari mana kamu ya? Rujakannya kamu ya? Keluyuran kamu ya? Perempuan. Pokoknya panjang lebar. Sampai ini tuh telinga. Pak, saya bilang gitu. Papa dengerin. Saya bilang gitu. Kayak jangan berani-berani kamu. Tak tapuk kamu nanti gitu. Jadi hubungan saya dengan orang tua tuh kadang ada keras, saudara. Hanya saya diem. Udah lama saya nunggu papa enak omong-omong gitu sama adik sayang, sama adik laki sayang, diomongin, disayang apa-apa, disuapin, saya deketin, saya pegang tangannya, ndak berani tapi pegang bajunya saya, Pak, ini tak cekipin, Pak, sakit hati enggak? Sakit tuh, saudara. Terus nanti kalau ada roti, ini bukan saya menjelekkan keluarga, tapi intinya gitu loh, saya. Lidah itu berbahaya. Roti ini ya, sudah ada roti itu, Mama, saya punya roti apa ya, lapis dia, 2. Ini kamu 1, ini adik 1. Sudah. Saya kan, kalau saya itu kalau punya makanan, saya enggak mau langsung, enggak. Tak eman-eman, saya tak lapis, tak makan 1, tak nikmati. 1, tak nikmati gitu. Ini saya makan, tak nikmati, saya tak taruh di meja, saya kemana, menaik apa gitu. Tak tahu habis. Tuh, kemana ya rotiku? Lapisku mana ya, kue lapisku? Terus saya tanya, Mama, roti, kue lapisnya di mana-mana? Sudah, jangan tanya-tanya terus habis. Ya, cewa toh. Tanya apa lagi, tambah nanti disenggreng. Diem aja, tanya adik saya. Adik saya, nyom 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 nyom. Ece gitu. Terus saya bilang, kamu tuh loh, makan kayak tadi enggak habis-habis. Saya bilang gitu. Saya enggak darah nih, sampai makan enggak habis-habis. Ngapain kamu gini-gini, aku enggak pengen kok. Kamu habis lapismu habis, enggak habis, hilang. Baru makan 1 lapis tok, baru satu ler gitu tok loh. Gitu. Gitu. Ternyata dimplok dia sudah dimakan. Itu sering gitu. Akhirnya saya gini, ya sudahlah, saya tahu bahwa mungkin adik saya pengen, mungkin adik saya lapar, gitu saja. Wah, yo, angel duwe ati kok Bu Titi. Loh, bukan ati Bu Titi. Karena saya belajar dari firman Tuhan. Tahu saudara? Orang yang mencintai Tuhan itu rela. Dikata-katai, diolok-olok, difitnah, rela. Itu namanya cinta Tuhan. Bukan kita terus, wah. Loh, saya bener loh saudara tadi. Rujaan itu bukan rujaan loh saya. Saya pulang, saya sudah tahu, saya suka rujak, tapi teman saya itu bilang, ayo rujak, enggak mau, langsung dibungkus, dimasukkan, didesepkan di tas saya. Masuk saya enggak mau, kan gitu. Oh iya, terima kasih, saya naik sepeda, cepet-cepet pulang, karena sudah waktunya. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan logika kita, saya selalu jatuh salah. Tidak ada benar ya, seluruh keluarga. Pengen. Kalau tidak dengan Tuhan, saya tidak kuat. Bukan saya jadi pahlawan, saya terus sering berdoa, cari kehendak Tuhan. Tuhan, bicara Engkau. Bukan, Tuhan, aku dipukul sama adik saya. Enggak. Saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya? Mimi cuma 1, pengen bahagia. Nangis. Memang tidak butuh perhatian, tapi memang butuh menjadi batu karang yang teguh, seperti Petrus. Sekalipun banyak tindasan, tapi saya milikmu, saya lebih bahagia.
Tapi jangan jujur dengan mata, saudara. Jadi lidah ini, saudara, kalau saudara berkata yang tidak baik, itu akan terjadi. Contoh nih ya, ketika saya punya adik saya yang tengah ini rodok judes. Jadi apa-apa nyenggreng. Karena saya capek, hanya saya bilang sama dia, kamu ya, kalau nakal-nakal, mungkin saya sudah cerita tuh, kamu nanti ya, pasti nanti jatuh dari pohon, karena kamu suka naik-naik. Dia tidak peduli apa, dan naik, terus naik. Karena kata-kata saya lah, jatuh sungguhan dia. Menyesal, saudara. Sepeluk dia, saya minta maaf sama dia berulang-ulang. Jadi kata-kata ini, saudara, berhati-hati. Jangan pernah menfitnah, jangan berkata yang tidak baik walaupun untuk orang tuamu tidak benar. Jangan berkata-kata tidak baik dengan saudara walaupun saudaramu itu tidak benar. Saudaranya cukup melipat tangan, tutup mata. Kenapa? Karena saudara lagi mengendalikan kapal yang besar. Hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan itu kapal. Siapa yang mengendalikan? Tuhan. Kita mengikuti aja. Tuhan mau muter, kanan, kiri, lurus, gitu. Jadi kita imani bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya rencana. Wah, enak ya Bu, jadi ibu pasti masuk surga. Belum tentu, saudara. Karena saya sendiri juga sering kali bandel ya. Nanti aja saya ceritakan yang terakhir. Jadi kalau kita ini menjadi laskar Kristus, saudara, kita tidak menembaki. Kata-kata kita tidak pedes. Nembak itu pedes. Pedes kita tidak mungkin pakai tembak gitu. Kata-kata tidak boleh pedes dengan orang tua. Kata-kata kita tidak boleh nembak dengan kata-kata yang kasar dengan orang yang terdekat kita, suami kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Tidak boleh, saudara. Karena hal itu, saudara bukan laskar Kristus kalau saudara itu menyerang. Kita ini bukan menyerang manusia, tapi menyerang apa? Kuasa kegelapan di dalam tubuh orang-orang yang kita cintai. Cukup dengan lipat tangan dan tutup mata. Makanya kalau adalah saya laskar Kristus, siap gerak, langsung tembak dor. Yang ditembak dor itu bukan manusianya, tapi siapa? Setan. Caranya apa, Bu? Doa itu yang nembak, bukan kamu. Yang mengendalikan Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah punya masalah itu terus bertubi-tubi. Doa. Tadi siang saya ketemu dengan seseorang, saya bilang bahwa ini bulet aja kata-katanya, muter-muter. Kita doain poin yang besar-besar. Biar Tuhan yang bertindak, karena Tuhan juru mudinya. Amin. Kita imani, karena hal itu, saudara, tidak mudah. Kenapa? Karena Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Jaminan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena dialah singa dari Yehuda, raja di atas segala raja. Makanya kalau nyanyi hu ha, kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini tentaranya Allah. Nggak boleh kita kata-kata kasar keluar dari lidah kita. Dialah singa dari Yehuda. Kenapa? Yesuslah semuanya yang bertindak. Itu serahkan pada Tuhan, kan gampang, saudara. PR-mu serahkan sama Tuhan. Tapi jangan bertanya, sampai kapan, Bu? Jangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita berbicara asal ngomong. Amin. Kita harus imani bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bukan dengan darah dan manusia daging, tapi dengan penguasa roh kegelapan. Kita imani, saudara, bahwa rencana yang Tuhan berikan pada kita itu ada rencana yang indah, Tuhan. Tuhan ajarkan pada kita. Makanya lagu-lagu yang kita nyanyikan itu lagu-lagu sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita itu lemah. Saat kita lemah, saudara, suara Tuhan itu akan bekerja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati apa? Kasih setia Tuhan. Duh, bener enggak?
Ini bener enggak kata-kata? Enggak, aku tukaran terus mbak mama. Lah, karena kamu ego. Enggak bisa kita mengendalikan mama. Mama punya prinsip lain. Enggak bisa kita mengendalikan papa. Saya enggak berani. Papa adalah orang tua saya. Saya hargai dan saya hormati. Sekalipun dia gitu. Iya loh, mau minta uang gini, mau apa gini. Kasar, kesel kita. Tapi saya tetap tutup mulut. Kenapa? Karena pemenang itu pasti menjadi bagian kita. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Kita itu bersyukur karena Tuhan itu selalu menghargai kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Itu berharga kita ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Loh, lek rendah hati piye? Gimana? Ku persembahkan. Ya toh? Kalau kita ndak mau rendah hati itu terus gimana? Makanya setiap lagu tuh pikir masuk di hati. Jangan gitu. Tok percuma saudara datang. Betul nggak? Nah itu si lemah itu Pak Orehim. Allah itu bekerja saat kamu bertindak. Nah apa itu sih elobina agak. Kamu mau ndak diberikan masa depan yang indah? Aku mau. Ya udah mau, lanjutkan tugasmu untuk mencintai dan menghargai orang-orang di sekitarmu lebih dulu. Pada saat saya bilang sama papa, ya, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya kok disuruh jadi pendeta, saya bilang gitu. Saya nangis, saya gedru-gedru gitu, saya, enggak mau, aku enggak mau gitu, saya. Aku enggak mau, enggak bisa nyanyi, enggak bisa, enggak gitu. Saya mengaku enggak bisa nyanyi, enggak bisa khotbah, lagi khotbah, ngomongnya enggak iso, saya. Maju di depan Pancasila, gitu. Dredeg-dredeg, saya. Terus ngompol, benar. Saking takutnya. Sekarang aku berubah, sungguh ku berubah. Saya diubah oleh Tuhan sehingga saya bisa menerima semua ini. Bukan hanya seperti kayak permainan loh saudara. Itu betul-betul suatu proses. Kamu sekarang masih muda. Kalau kamu tidak mau belajar sekarang, kamu tua, wis bongkeng, tahu bosok, gak ada guna. Mumpung kamu masih muda, itu gunakan waktumu dengan benar untuk melayani Tuhan di sekitarmu. Melayani Tuhan bukan untuk jadi pendeta, loh, saudara. Benar nggak? Mengapa saya kok tiba-tiba jadi hamba Tuhan? Karena pertama, saya sudah dioperasi sama Tuhan. Saya dapat talenta penglihatan. Bukan perdukunan, bukan ilmu tuh. Itu Tuhan kasih pesan pada kita. Bahwa krisis ini bahaya buat kita. Lalu yang kedua, saya tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba ya, saya senang dengan anak sekolah minggu. Saya punya rencana, saudara. Mungkin dalam tahun ini, saya akan mengadakan KKR. Ya bukan KKR ya, pertemuan anak-anak. Karena saya rindu sekali memeluk mereka. Saya sudah lama tidak peluk mereka. Jadi saya akan kumpulkan dari segala daerah dan kita akan mengambil suatu tema Taman Firdaus dan di situ ada banyak boneka dan kita bisa beli dan itu nanti hasilnya akan dipersembahkan kepada pelayanan kita. Karena kita tahu bahwa pergumulan ini makin berat, pelayanan kita itu juga agak berat dalam keuangan. Mari kita sadar bahwa hidup kita ini ayo bergotong royong bersama-sama. Amin. Jadi kalau di dalam lingkup pelayanan kita bergotong royong. Dalam lingkup keluarga jangan gak kapiin kamu, gak kayun, gak kegantengan kamu. Kamu lahir dari rahim mamamu loh. Dan papamu yang keras kayak gitu, papa kan juga mabuk-mabuk. Tapi itu papaku. Dia membesarkan aku sampai segini gede. Tapi kalau dia marah, kamu sudah gedein, tak pelites, kamu tahu kamu kurang ajar mbak aku gitu.
Padahal saya tuh diem. Saya cuma bilang, Pak, maaf. Tidak sama Maman. Jadi kalau mau bilang tuh selalu gini. Enggak gitu gini. Jadi kayak orang ketakutan. Mau tak cibit, tak cengkeweng gini. Pak. Apa? Terus saya duduk ngemelin terdekin, Pak. Itu uang sekolahnya, Pak. Udah 2 bulan tak bayar. Tunggu! Masih sepi. Kamu enak minta-minta. Duh, dalam hati saya, ini logika. Saya tanggung jawab lah deh, kan gitu. Saya bayar uang sekolah bukan aku, kan gitu. Wah, aku masih sekolah, enggak kerja. Kerja ya tak kerjain sendiri. Nah itu saya begitu saya jatuh semua, papa sakit-sakitan, mama juga kena jarum matanya, saya enggak tega. Saya jadi bekerja, membiayai adik-adik dan mama saya. Bukan saya bangga, oh pergumulan berat sekali. Jatuh bangun. No, masih. Karena mulutmu tertutup. Kamu tidak kutuk apapun yang keluar. Maka Tuhan memberkati ladang hidupnya. Amin. Ini contoh, sudah. Bukan saya yang baik. Saya tidak kebagusan. Tapi saya belajar. Ya, ini kita jalani. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Satu kali, ini akhir-akhir ini. Soalnya jangan mempermalukan saya ya, karena itu saya juga geli sendiri. Satu hari, ya baru ini seminggu yang lalu, saya itu kan gerok saya, gitu terus batuk terus hanya gini, aduh Tuhan, kayaknya saya tidak kuat jalan. Saya lihat tuh saya ngeliang-ngeliang, ini saya di satu tempat. Oh, yang jadi ya orang tuh dua mateng. Ini saya ndak ada orang. Terus tas tenteng saya itu tak titip no. Jadi saya itu jalan sendiri pakai tas cangklong itu. Aduh ya apa ya, berhenti sebentar lagi pusing, berhenti. Tuhan kuat no saya, berhenti. Terus saya nyanyi. Nah terus kalau saudara merasa tidak mampu, nyanyi ya, nyanyi pelan-pelan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Langsung saya agak pusing pas saya baru nyanyi itu saya pusing. Kenapa? Karena saya ambil nafas kan, terus yang saya lakukan itu akhirnya saya hampir jatuh. Saya bilang, kekuatan di jiwaku ini bersama Tuhan. Lalu saya buka HP, minta tolong sopo nih, bingung saya. Minta tolong adik saya jauh. Terus nyanyi aja, saya nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Jalan. Ada suara gitu. Hah, jalan. Kemana Tuhan? Jalan, cari apotek. Iya. Yes. Jadi saya pegangan, jalan pelan-pelan. Cari, gak ada rasanya. Mbak, apotek di sini mana? Oh, enggak ada di sini. Oh iya. Tanya lagi sebelah sana, jalan jauh. Sampai kemang kaki saya. Mbak, apotek juga orang melas. Mbak, apotek di mana? Nggak ada di sini. Saya mengeluh, Tuhan, gak ada apotek. Kok Tuhan suruh pergi beli apotek ke apotek? Terus ya apa ini Tuhan? Nggak dijawab. Dan nyanyi. Apa saya dengar-dengaran ya? Nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tadi ada orang jalan. Jadi gini. Terus, dek. Hah? Jadi, kamu tahu di sini ada apotek? Ada. Di mana? Di bawah sendiri. Loh, ini lantai berapa? 5. Ya. Aduh, mateng, lantai 5 turun sampai lantai bawah dewe. Aduh,
tak lihat jam 5:30. Waduh, Tuhan, tak serano. Saya tahu Tuhan punya kuasa. Gitu. Udah. Saya jalan, lip berhenti. Jadi saya mau naik gini, setan itu jarak, sudah. Mau naik gini, jerak. Saya mendelik sama Bapak Sapam itu dengan harapan, lek sudah tak pendeli dia hidup lagi, malah dia gini-gini. Ya sudahlah, saya bilang sudahlah, saya mungkin harus jalan saya. Serampangan sudah, ngeleang gak karuan. Saya jalan, itu ada yang jalan di pihak saya jalan. Terus jalan terus muter lagi terus sampai ke bawah. Saya ke bawah tuh bingung. Ini tutup semua. Terus ada apotek di mana? Mungkin ini bohong lah ini saya. Mulut ini. Gak boleh ngomong gitu. Bohong. Mana ada Tuhan bohong? Mana ada Tuhan bohong? Enggak. Bener itu. Hanya gini, malaikat yang datang. Hei hambaku, apakah benar kata-katamu tadi bahwa Tuhan bohong? Maaf no saya Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Karena kamu memakai pikiranmu. Karena kamu memakai kekuatanmu. Kamu tidak akan bisa sampai dan tidak akan ketemu. Ya udah, saya pakai kekuatan Tuhan. Aku Laskar Kristus, siap gerak. Nggak nembak, udah ada setan dur, ya, nembak siapa? Dimai. Yang jalan saya. Nah, saya Laskar Kristus, siap gerak. Jalan. Iblisnya masukin. Hati-hati lo, di lorong-lorong ini banyak penjahat. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dor. Gitu, no, dalam nama Tuhan Yesus, putus semua setan. Dori dalam hati saya. Benar pergi, Ustaz. Pergi. Saya datang. Loh, ini loh, lorong ini tak lihat tambah gelap. Sudah ada orang lewat. Enggak pakai baju gitu. Jadi kayak OT mungkin dia supir. Dia lagi angkat-angkat tuh. Aduh ya apa ya nih ya. Ya udah terpaksa, Pak. Terus saya dingkluk enggak ngeliatin mukanya. Pak. Ya, ada apa non? Bingung sampai ini jeruk non kata opo dalam hati itu dalam hati saya. Pak, di sini ada apotek. Ada, gitu. Di sana. Sana mana Pak? Sana itu loh Bu, terus loh. Terus kira-kira berapa meter? Sudahlah Bu, pokok terus ini tidak ada apa-apa ini, tidak ada menggok-menggok. Ya, jalan. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Jualan terus, gak kerasa sudah berapa lama. Saya waktu mau menengok ke belakang, Tuhan bilang, jangan menengok. Duh, maksudnya apa Tuhan ini? Jangan menengok. Ya. Duh, saya ingat istrinya Lot, menengok jadi apa? Bukan berarti saya jadi tiang garam, saudara. Maksudnya adalah ingat itu, jadi saya tidak mau, ya udah tidak mau nengok. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Jualan terus sampai sampai Kemang. Saya gini, iki loh, lorong-lorong gelap semua. Mana ada apotek? Tapi saya Laskar Kristus, siap gerak. Terus tak maju nih terus. Pokoknya saya Laskar Kristus terus masuk. Sampai di tempat ada persimpangan gini, ada perempuan keluar, cantik. Setannya datang. Setan. Oh, saya Laskar Kristus, siap gerak, dur. Lah hilang berarti setan toh. Enggak hilang. Manusia. Kira orangnya kok menghormati aku gitu. Tak bilang ya, maaf ya, Mbak, mau tanya Mbak, apa? Di sini apotek di mana? Oh, itu sebentar lagi datang. Sampai di mana ya? Dalam hati saya, gak apa-apa, iki apotek endi. Dalam hati saya tuh mikir, kenapa ya? Kok kayak gini ya? Sudahlah, jalannya aja. Saya Laskar terus jualan terus ya. Terus nyanyi terus itu. Ya. Sampai di tempatnya tembok yang tinggi besar, saya udah takut ya. Waduh,
iki di balik tembok iki apa? Nah, setannya datang lagi. Di balik tembok itu ada setan. Nanti kamu didegep dan kamu digondol. Kan gendruwo kan gitu. Kan dulu kamu pernah gitu. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Hilang pus. Nah, berarti Tuhan itu ada bersama saya. Oh, baik. Tak jalani aja. Jadi kata-kata yang tidak membangun, saya tidak akan sampai ke situ loh. Kalau saya punya kata-kata yang tidak membangun. Benar enggak? Begitu sampai sudah ini tembok besar yang derdek ya. Ya namanya manusia. Dek dek biar dek dek biar. Dalam nama Tuhan Yesus saya Laskar Kristus 1 2 3 tubuh roh jiwa. Deng. Ada caci-caci. Begitu ramah gitu sampai saya bengong-bengong. Caciku cek ramah iki lho peteng kabeh kok cek wani ini buka toko dewean. Itu logika saya. Maaf, Cik. Ya, mau beli apa? Sabar, Bu. Ini loh saya butuh ini batuk. Ini suara saya terus kepala pusing ngalang-ngalang gini-gini. Kasih cek langsung kayak sudah disiapin sudah. Jadi enggak nyari-nyari. Lah kayak udah dibuka srek. Terus ini aneh terus saudara. Udah dikasih sudah. Berapa? Wah, ini pasti mahal. Ini dalam hati saya. Mulut ini, mulut. Tuhan tegur, hambaku, kamu mau ngasih harga tak sama obat itu? Kasih harga mahal. Oh enggak, Tuhan ampuni saya. Mulut ini loh. Ya, ampuni saya, Tuhan ampun. Udah dikembaliin kan, kata-kata enggak mahal. Langsung dia bilang gini, sudah tak reken 85. Murah saudara, 85 obatnya 3 ya. Ada 10 biji saudara. Hah? Nggak keliru. Enggak. Ini untuk infeksi, ini untuk antibiotik, ini untuk gitu saudara. Jadi mandes benar. Sudah tak kasih uang, dan saya bilang terima kasih. Terus saya mikir, kayak ini apotek bujuk-bujukan dalam hati saya. Jadi serai dari hilang itu. Malaikat ada mulutnya, lidahmu, kengkang, tahan, kendali no. Ya Tuhan ampuni satu hari ini kok, kenapa sih kok saya ini kok rewel banget? Bener toh, kita tadi kan engkal-engkal ambil Tuhan. Ya saudara, tukang gojek datang. Ngobrol. Saya mau pesen. Saya jadi cari yuk. Coba ini Pak. Ayo cepetan Bu. Selamat malam Pak Bu, di mana Bu? Di sini penjabatnya Bu. Tenang aja Pak, kasih bayar. Lego saya wes ya. Ya sudahlah. Saya belok, saya balik kan. Saya Laskar Kristus siap gerak. 1, 2, 3 dalam nama Tuhan Yesus jalan. Saya enggak wani nengok saya. No mantesin nama. Terus sepanjang jalan saya pulang tuh saya mikir, iku apotek tuh kok bisa ada di situ? Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Bener enggak? Loh itu lorong gelap loh saudara, enggak ada satupun yang buka loh. Tuhan itu ajaib, Tuhan menguji kita. Ya apa lek kamu tak buat gini? Goncang dong saya. Mulut ini kan ngomong sakarpi dewek toh. Sama. Ketika kita enggak tahu masa depan kita kayak apotek tadi. Tuhan sudah sediakan loh padahal. Tapi mulut kita ini yang berkata yang tidak benar. Doanya tidak mempan ya. Ini anu cerewet. Saya juga alami kayak gitu tuh. Tapi Tuhan tegur, tidak boleh kamu kayak gitu. Ini loh mulutnya dijaga. Amin. Jadi marilah kita menjaga benar-benar lidah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kamu lakukan itu, no nama, pasti Tuhan berkati kamu. Amin. Jangan menuntut tuh ya. Bu Titi, aku sudah laku 40 hari. Loh, kurang kok kata Tuhan. Suruh seumur hidup. Wah, gitu. Ya. Suruh baik seumur hidup ke uang. Susah kan? Susah, angel Bu. Iyalah Ibu. Ya bodoh aja, saya juga kadang juga susah kok. Benar nggak? Pada saat saya sudah merasakan seperti itu, saudara, gangguan itu banyak, saudara. Waduh, kalau lawar lewat, saya Laskar Kristus siap gerak dor. Lawar gak pergi-pergi, oh bukan setan, jalan. Mana-mana
ada tikus gede, tikus yang besar, saudara, tikus tong-tong itu loh, tahu loh, tong-tong yang segini. Saya Laskar Kristus. Nah, kalau ini bukan dari Tuhan, hancur no. Saya tetap gitu, ngece-ngece saya. Tuhan itu menguji kita. Kamu jangan mengharap bahwa hidupmu merasa baik. Kamu lakukan itu sudah benar enggak? Sudah enggak kamu menghargai orang yang kamu cintai? Bukan pacar, pacar itu lah wis enggak orang itu, ini nih terus mana-mana kok lem. Tapi intelek sudah lian. Mungkin enggak ada di sini. Pak, aku sakit. Cari dewek, uang nggak ada kan? Ambil dewek. Pak, kakiku baru kepleset. Pijet kono. Dulu, Pak, enggak usah muni gitu aja. Baru rambutnya keplinter. Rambutmu. Benar enggak? Enggak ada di sini ya. Iya kan? Ini baru gini aja, enggak kedinginan. Bingung ngambilin selimut. Pacaran itu sudah. Tapi lihat sudah punya anak, ya apa? Pak, ini gendongan anaknya. Kamu lah sing lahir, kamu mamanya. Gitu sudah. Ingat, hidup kita ini sementara di dunia. Amin. Gunakan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, siapapun, entah itu orang tuamu, entah itu saudaramu, entah itu anakmu, cucumu, mantumu, ayo kita sama-sama untuk mengasihi. Amin. Kalau orang luar itu nanti dulu, saudara. Kalau ini sudah kamu selesaikan, baru kamu nolong yang luar, baik dengan orang luar. Intinya gitu. Saya sudah alami. Kalau enggak, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Amin. Itulah firman Tuhan. Jadi ingat ya saudara, yang bisa mengendalikan itu hanya jurumudi adalah Yesus sebagai jurumudi kita. Amin. Ya, itu yang menguatkan saya, saudara. Itulah firman Tuhan.